pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dengan vlog Mama Zidni, vlog harian warung sembako. Mama Zidni seperti biasa mulai pagi sampai malam nanti berada di kantor Mama Zidni ya, warung Mama Zidni. Hari ini mau menceritakan tentang asal mula Mama Zidni mulai berjualan ya pemirsa. Pada awalnya itu tempat berjualan Mama Zidni ini belum seperti sekarang ya, masih ya di teras ya. Itu pun dulu jualan namanya minuman seperti pop ice, jajanan juga ada sedikit ya, jajanan rentengan 500, yang 1000 2000 belum ada. Disambil dengan namanya goreng-gorengan, tetapi selain waktunya tidak terbagi, gorengan apa segala macam, akhirnya Mama Zidni berinisiatif membuka namanya warung sembako. Dari modal yang kecil tadi, Mama Zidni mulai belanjakan namanya yang inilah ya, yang pokok-pokok ya, seperti mie instan, minyak goreng, terus cemilan-cemilan anak, sabun-sabun, susu ya, obat-obatan, cemilan-cemilan yang 2000, 1000 dan sebagainya. Itu pun pemirsa, dulu waktu memulai saya belanja itu, saya belanjanya bukan langsung banyak ya pemirsa, dengan modal seadanya itu tadi. Saya belanjakan misalnya cemilan itu 1 renteng, 3 renteng ya. 1 renteng itu kan 4.500, kalau jajanan yang 500, jajanan 1000 ada 2 macam, jajanan 2000 ada 3 macam. Mie instan itu saya beli yang best seller aja ya, seperti kuah ataupun goreng, itu pun hanya 3 macam. Obat-obatan juga, obat-obatan kebanyakan di desa itu seperti Mixagrip, seperti PMH dan sebagainya. Terus lama-kelamaan anak-anak saya lihat setiap sore kok main bola ya di sini gitu dia. Jadi banyak requestan, Mbak saya pengen minuman ini, merek ini dan sebagainya. Jadi dengan perputaran uang saya belanjakan kembali apa yang dicari oleh anak-anak. Begitu juga dengan tadi namanya rokok. Rokok itu dulu pemirsa, tempat Mama Zidni ini enggak ada, karena ya lingkungan di tempat saya ini kan kebanyakan para bapak-bapaknya itu bekerja jauh ya dari lingkungan tempat saya tinggal. Misalnya kerja bangunan di di RT lain gitu, atau di desa lain misalnya gitu. Jadi pulangnya itu sore. Tetapi ada di sini itu ya, di gang masuk Mama Zidni itu ada dibangun atau disewakan itu tanahnya itu untuk dibangun tempat penjualan paralon. Dari situlah awalnya Mama Zidni mulai berjualan rokok. Itu pun dulu saya jualan rokoknya hanya berapa macam, 3 macam saya rasa ya, mereknya Senior, mereknya Sukun dan Promil. Lama-kelamaan banyak sekali pemirsa pekerja bangunan itu, pekerja paralon itu berganti-ganti, sehingga Promilnya nggak laku lagi, mandek, ganti lagi merek yang lain. Jadi dengan berjalannya waktu, Mama Zidni pelajari pemirsa, cari apa? Itu dia tadi. Terus mulai lagi dibelanjakan, ada dana dapat dibelanjakan, misalnya sabun, dibelanjakan obat nyamuk, akhirnya sampai dengan sekarang ini. Apa nak? Ya, minum apa sayang? Minum jus apa nak? itu. Ya, Nutrisari, jus jeruk, ngomongnya jus Nutrito. Itulah Zidni itu. Iya, Nutrisari ya, jeruk karena ya vitamin C ya. Nah itu dia. Jadi saya juga pemirsa belanja itu tidak ke sales ya. Bawa sana. Minta tolong bapak ya. Mama, langit ngapa boleh? Yes, Mama Zidni juga pemirsa
belanja itu nggak sama sales ya pemirsa, tetapi belanjanya itu langsung ke agen ya. Jadi Mama Jitni itu apa namanya itu agennya itu ada 3 di pasar tradisional, 1 di dekat jalan besar 1 kilo 2 kilo 1 kilo dari rumah ada juga. Terus ada 1 lagi di dekat kota. Jadi lebih baik Mama Jitni belanja langsung karena tahu kualitas barangnya, tahu ibaratnya apa-apa yang dibutuhkan. Jadi kita tidak sembarangan belanja pemirsa. Ada uang memang betul-betul dibelanjakan apa yang dibutuhkan di warung. Jadi uang kita itu bisa kita pergunakan secermat mungkin, karena kan dengan modal yang sudah kita ibaratnya masih seadanya, harus betul-betul jeli pemirsa, harus betul-betul cermat untuk membelanjakannya. Itu dia. Yang kedua juga adapun manfaat kita berjualan ini banyak sekali untungnya pemirsa ya, apalagi sembako ya. Apa nak? Ya, ini namanya Cirebon ya, sana sayang ya. Jadi jangan takut pemirsa berjualan sembako ini, untungnya ibaratnya ada, untungnya lumayan ya, lepas-lepas untuk jajan anak mengisi waktu di rumah ya, bagi kita ibaratnya khususnya ibu-ibu rumah tangga. Kalau mau berjualan sembako silahkan gitu, dengan modal seadanya, yang penting kita pintar untuk memilih, melihat peluang, itu dia. Dan juga sembako ini kan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok yang selalu dicari, tidak seperti ibaratnya jualan-jualan yang lainnya terkadang modal besar tapi bisa macet gitu ya. Kalau sembako ya setiap hari pasti ada kita memegang uang gitu istilahnya. Yang penting kita pintar untuk mengelola keuangan, terus modal yang ada tidak dibelanjakan atau tidak dipakai untuk kebutuhan yang lainnya. Dan yang ketiga, kalau prinsip saya seperti biasanya dan akan selalu saya terapkan, tidak ada utang di warung Mama Jitni, itu dia. Jadi dengan berjalannya waktu, berjalannya keadaan walaupun pandemi ataupun sebagainya, warung Mama Jitni ya alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai berjalan ya. Nah, mulai berjalan, masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap ya apa namanya itu, selalu memberikan pelayanan lah. Kita kan menjual namanya pelayanan ya, jasa kepada pembeli ya, walaupun itu kita belanjakan ya, yang belanja anak-anak ya tetap kita ramah, tetap kita sopan gitu dia. Kalaupun kadang ada anak-anak kan uangnya 2.000 belanja misalnya, jajanannya itu harga 500, kadang udah milih sana milih sini lama sekali ya, tetap harus kita layani gitu pemirsa. Yang kedua, yang seperti itulah anak-anak, kadang ibaratnya belanjanya berulang-ulang, tapi ya mau tidak mau ya kita memang harus senyum gitu dia, ramah, karena dengan adanya keramahan kan dari mulut ke mulut, oh di tempat si anu tuh enak belanjanya gitu, ramah orangnya, kan salah satu nilai plus kita gitu dia. Yang berikutnya kita lengkapi lagi apa-apa yang dibutuhkan gitu dia, jangan sembarangan dibelanjakan pemirsa, karena juga kan perputaran uang itu harus cermat dan jeli. Yang berikutnya tempat toko kita berjualan juga harus rapi, bersih, dan kita juga ya selaku penjual ya, saya pribadi juga ya, kalau kita buka warung kita itu ya ibaratnya badan kita sudah bersih, sudah mandi gitu dia, jangan kumel gitulah kan, kita sendiri aja ndak srek atau ndak sor melihat apalagi orang lain kalau kita ibaratnya bau badan, bau mulut dan sebagainya, itu dia. Terus yang berikutnya itu beli apa nak? Es teh gula batu. Itu dia. Jadi dengan berjalan itu 2.000 duit murah nggak boleh karo apa nih? Es Pak, tolong Pak jadi es anu gula batu jajan apa naik kile itu 502
rasa coklat, rasa stroberi, sama rasa apa itu yang biru vanila. Jadi 4.500 Pak. Itu dia. Walaupun ibaratnya kan terkadang kebanyakan yang beli di sini ya anak-anak, tapi dari anak-anak itulah kita dapat ibaratnya, iya. Enggak apa-apa dimasukkan. Dari anak-anak itulah kita ibaratnya mendapatkan keuntungan, keuangan gitu dia. Jadi jajan anak-anak kita lengkapi sedikit demi sedikit gitu dia. Di sini juga kan untuk menambah-nambah penghasilan, warmindo juga kita sediakan kopi. Kalau misalnya pekerja ada yang minta kopi ya kita sediakan. Apa lu cari gue ada gitu Pak, lu gak ada kan, yang penting tidak utang ya. Seiring dengan berjalannya waktu kita belajar pengalaman dari situ Pak. 4.500 1.000 itu loh ada Mbak buka di situ loh, itu loh di belakang sampai niku. Ya jadi 3.500 ya Le. Nah itu dia 3.500 Pak. Iya itu 3.000 lagi Pak. Nah, jadi dengan berjalannya waktu toko akan terisi, toko akan ya pintar-pintar kita menata lagi ya kalau nanti suatu saat banyak kan. Enggak sih doh. Jadi tambah 1.000 Pak. 4.000 tambah 1.000 jadi 4.000 gitu dia. Berjalannya waktu kan kita menambah lagi tempat biar tertata rapi, ndak semrawut gitu dia. Itulah pengalaman Mama Jitni pemirsa, mulai berjualan ini loh Pak, mulai berjualan, buka usaha, banyak ada untungnya ya. Syukur-syukur nanti bisa untuk ditabung, bisa untuk keperluan anak yang mau sekolah atau bagaimana gitu dia. Intinya selalu bersyukur ya, jujur ya, biar Mama saku nanti jangan takut untuk memulai usaha. Sampai jumpa Mama untuk vlog Mama Jitni selanjutnya. Dadah.